Bab 231. Apa? Adegan ini membuat bola mata semua orang yang hadir tertunduk ke tanah. Mereka semua ketakutan di tempat. Hanya dengan menebas dengan santai, dan lebih dari selusin Raja Iblis dibantai sampai mati begitu saja. Kekuatan mengerikan macam apa ini sebenarnya? Pemandangan di depan mata mereka benar-benar mengejutkan, membuat kulit kepala mereka geli. Tuan, ada wajah yang tumbuh di dalam bunga ini. Pada saat ini, Zhong Qing tiba-tiba melihat tanaman berduri itu dan berteriak kaget. Benar sekali, Yi Feng menatap wajah itu dan merasakan hawa dingin menjalar di hatinya. Murid, pinjamkan aku pedangmu sebentar. Yi Feng mengulurkan tangannya dan berkata, ya, guru. Zhong Qing dengan patuh menyerahkan bilah pisau itu kepada Yi Feng. Setelah menerima bilah pisau itu, Yi Feng menebas tanaman itu tanpa berkata apa-apa lagi. Wajah yang di tengah segera menampakkan ekspresi ketakutan. Sebelum sempat bereaksi dengan panik, seluruh tanaman berduri itu ditebas oleh Yi Feng. Yi Feng menduga bahwa tanaman ini kemungkinan besar adalah bunga pemakan manusia dari kehidupan sebelumnya. Hal semacam ini dapat dengan mudah membahayakan nyawa jika seseorang tidak berhati-hati, jadi dia menebangnya. Mendesis. Tetapi ketika Li Suhua dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka menghirup udara dingin. Bukan saja bocah lelaki itu dengan santai membantai belasan Raja Iblis hingga tewas, tetapi pemuda yang dipanggil Tuan itu juga membantai Song Ke hanya dengan satu serangan. Astaga, apa yang sebenarnya terjadi? 3 orang yang menginjak-injak avatar Song Ke sampai mati sebelumnya masih segar dalam ingatan mereka, dan sekarang muncul 2 orang lagi yang sama mengerikannya. Pikiran semua orang kosong. Mereka tidak dapat mengetahui keberadaan sosok-sosok misterius yang seperti makhluk abadi yang terus bermunculan di pegunungan ini. Kuncinya adalah mereka tampaknya tidak peduli sama sekali tentang membunuh Song Ke, itu seperti mengabaikan hal-hal yang lewat. Setelah mengurusnya, mereka akan terus membenamkan diri dalam dunianya sendiri dan menjalankan bisnisnya. Fiuh. Setelah beberapa saat terkejut, semua orang akhirnya ingat untuk menghampiri dan mengucapkan terima kasih kepada mereka, tetapi seperti ketiga orang sebelumnya, kedua orang ini sudah menghilang tanpa jejak. Takdir. Sungguh mendalam. Semua orang saling memandang, tampaknya mereka nyaris lolos dari kematian sekali lagi. Surga sedang membantu Sekte Pedang Kekaisaran dan keluarga Li. Yang Tianyu berkata dengan gembira, dengan avatar Song Ke yang hancur 2 kali, jiwanya pasti akan terluka, dan waktu baginya untuk menembus Sage pasti akan sangat tertunda. Yang terpenting, semua Raja Iblis di bawahnya telah dibacok sampai mati oleh kedua senior tadi, jadi sekarang adalah kesempatan yang sempurna bagi kita untuk mendapatkan kembali tas wangi. Mendengar ini, secercah harapan bersinar di mata semua orang. Mereka buru-buru mulai mengatur pernafasan mereka di tempat, dan dengan kultivasi mereka sendiri, mereka dengan cepat mengeluarkan racun dari tubuh mereka. Setelah meminum beberapa pil obat untuk sedikit memulihkan luka-luka mereka, selusin orang bijak bela diri bergegas menuju perkemahan utama Song Ke. Kali ini tidak ada kecelakaan, dan mereka dengan cepat tiba di lembah. Tas wewangian itu pasti ada di dekat tubuh utama Song Ke. Ayo cepat-cepat menyelinap ke sana. Perintah Li Suhua. Mendengar ini, semua orang merayap melalui semak-semak lebat menuju tubuh utama Song Ke. Murid, lembah di bawah ini terlihat suram, saya khawatir akan ada banyak binatang buas. Di tebing, Yi Feng menatap lembah di bawah dan berkata dengan lembut. Guru, ayo pergi, aku tidak takut. Zhong Qing mengencangkan cengkeramannya pada bilah pedang besar itu, dan berkata dengan penuh semangat. Seperti yang diharapkan dari murid baikku. Yi Feng mengusap kepala Zhong Qing dengan tanda setuju, lalu menuntun murid mudanya menuju lembah berhutan. Lihat, tas parfumnya ada di sana. Setelah menyelinap ke tubuh utama Song Ke, mereka segera menemukan tas parfum tergantung di cabang pohon belalang tempat tubuh utamanya berada. Dia tidak menyadari kedatangan kita. Song Ke mungkin sangat terpengaruh oleh kehancuran kedua avatarnya sehingga dia tidak bisa meluangkan waktu untuk menghadapi kita. Ayo cepat-cepat ambil tas parfum, lalu keluar dari sini. Yang Tianyu memberi instruksi. Semua orang mengangguk. Mata mereka tertuju pada tas parfum dan mereka pun bersiap bertindak. Namun di saat berikutnya, pohon belalang di hadapan mereka tiba-tiba meletus dengan aura dahsyat yang memancar ke segala arah. Di bawah aura ini, bahkan Li Suhua dan yang lainnya terkejut dan terhuyung mundur berulang kali sebelum menenangkan diri.
Ketika mereka melihat tubuh utama Song Ke lagi, ekspresi mereka telah berubah drastis. Ini buruk, Song Ke sudah menjadi seorang sage. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Tianyu berteriak panik dan bingung, wajahnya penuh keterkejutan. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa hancurnya dua avatar itu tidak akan memberi dampak apapun pada tubuh utama Song Ke, dan sebaliknya dia malah maju menjadi seorang sage terlebih dahulu. Alasan mengapa Song Ke tidak menyadari mereka mungkin karena seluruh pikirannya terfokus untuk membuat terobosan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang berteriak dengan cemas, haruskah kita mengambil kesempatan ini saat dia masih belum menyadari keberadaan kita dan bergegas pergi? Tidak, memang benar Song Ke belum menemukan kita, tetapi jika kita mengaktifkan teknik kultivasi kita untuk bergerak, dia akan merasakannya. Aku khawatir kita bahkan tidak akan bisa melarikan diri dari pegunungan sebelum kita ditangkap oleh Song Ke setelah dia menerobos ke alam sage. Li Suhua berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mengerahkan segenap kemampuan. Yang Tianyu menggertakkan giginya dan berkata, lihatlah bagian batang pohon di bawahnya yang warnanya tidak rata, itu adalah jantung pohonnya. Kita hanya perlu mengambil kesempatan saat dia tidak sadar untuk menghancurkannya, dan kekuatan Song Ke akan sangat berkurang. Pada saat itu, kita mungkin memiliki kesempatan melawannya dalam pertempuran. Tetapi semua orang memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Jantung pohon sama pentingnya bagi binatang iblis lainnya seperti inti iblis, dan seperti dantian pada manusia, jantung pohon merupakan pusat dari semua keluaran daya. Kepentingannya tidak perlu dijelaskan lagi. Tetapi hati pohon Song Ke ada di batang pohon, tidak akan semudah itu untuk dihancurkan. Ide ini tidak akan berhasil. Baiklah, Yang Tianyu juga tahu bahwa dia hanya berusaha mencari alasan. Dia hanya bisa berkata dengan cemas lagi, kalau begitu, sebaiknya kita pikirkan cara sebelum Song Ke menemukan kita. Begitu dia menemukan kita, sudah terlambat untuk melakukan apapun. Sepertinya kita tidak punya pilihan lain selain melakukan itu. Li Suhua menggertakkan giginya dan mengeluarkan sebuah gulungan di tangannya. Apakah ini, formasi penyembunyian yang sangat berharga milik keluarga Li? Yang Tianyu berkata dengan heran. Li Suhua mengangguk dengan sungguh-sungguh. Formasi penyembunyian ini adalah salah satu harta karun terbesar keluarga Li, dan dia membawanya kali ini untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan yang tidak terduga. Namun dia tidak menyangka akan benar-benar menggunakannya sekarang. Semua orang mengangguk. Mereka tidak bisa melarikan diri sekarang, mereka juga tidak bisa menang dalam pertarungan, jadi mereka hanya bisa bersembunyi dalam formasi untuk sementara waktu demi menyelamatkan nyawa mereka. Ruang di formasi penyembunyian itu terbatas, kita terlalu banyak, jadi kamu harus cepat-cepat berjongkok di dekatku sehingga ruangnya hampir tidak cukup. Kata Li Suhua buru-buru. Mendengar ini, semua orang segera berjongkok di dekat Li Suhua. Formasi penyembunyian, aktifkan. Li Suhua melambaikan gulungan di tangannya, dan kekuatan spasial segera menyelimuti semua orang, lalu sekitar selusin orang menghilang begitu saja. Ini adalah bagian yang cerdik dari formasi penyembunyian. Ia dapat membentuk ruang kecilnya sendiri, dunia luar tidak dapat melihat ke dalam ruang tersebut, namun mereka dapat melihat luar dari dalam. Hai manusia kecil, apakah kalian pikir aku tidak tahu di mana kalian bersembunyi? Akan kutunjukkan padamu bagaimana aku bisa menghancurkan formasi penyembunyian bodoh itu dengan kekuatanku. Sepasang mata tiba-tiba tumbuh dari batang pohon, memancarkan aura besar. Tetapi di saat berikutnya, sebuah kekuatan tak terlihat menyelimuti seluruh ruang, sepenuhnya menekan aura Song Ke dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi wajah Song Ke berubah drastis, tatapan tajamnya langsung beralih memandang ke segala arah. Karena kekuatan ini juga telah menekan aura sagenya dengan kuat, sehingga dia tidak dapat mengeluarkan kekuatannya sama sekali. Bab 232. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Bagaimana bisa penindasan yang tak kasat mata itu muncul secara misterius? Song Ke benar-benar bingung. Tepat pada saat itu, dua sosok berjalan perlahan ke arah ini. Tempat hantu ini terlihat sangat menyeramkan, tapi tidak ada seekor binatang pun yang terlihat. Saat dia berjalan, Yi Feng mengeluarkan suara-suara yang tidak bisa dimengerti. Ya, itu agak aneh. Zhong Qing menggaruk kepala kecilnya, juga penuh dengan keraguan. Lupakan saja, ayo kita lihat saja.
Tadi ada keributan besar di sini. Aku penasaran apakah itu binatang buas yang besar, kata Yi Feng lembut. Ketika dia melihat kedua orang ini, niat membunuh terpancar dari mata Song Ke. Dia tentu tidak lupa bahwa keduanya telah membunuh semua anak buahnya dan menghancurkan salah satu avatarnya. Meskipun dia ingin sekali menguliti keduanya, kekuatan misterius yang menekan kultivasinya masih ada di sana. Benda tak kasat mata ini memberinya rasa krisis yang hebat, sehingga dia tidak berani mengambil tindakan gegabah. Manusia, aku akan membiarkanmu pergi untuk saat ini. Ketika aku menyingkirkan kekuatan penekan ini, aku akan mengurusmu dengan baik. Secara diam-diam, mata Song Ke berkedip saat dia diam-diam pergi. Yi Feng mengajak Zhong Qing berkeliling, namun mereka tidak melihat satupun binatang buas yang bisa digunakan Zhong Qing untuk berlatih. Mengapa kita tidak mengakhiri hari ini, murid? Yi Feng menatap langit dan berkata kepada Zhong Qing, mari kita cari tempat di dekat sini untuk bermalam. Ya, Guru. Zhong Qing mengangguk. Tiba-tiba dia menemukan sesuatu dan buru-buru berteriak, wah, Tuan, ada pohon belalang besar di sini. Mendengar ini, Yi Feng juga menoleh dan melompat ketakutan. Pohon belalang ini memang besar sekali. Mungkin butuh puluhan orang yang berpegangan tangan untuk mengelilinginya. Dunia aneh ini memang pantas disebut dunia aneh. Mungkin tidak ada pohon sebesar ini di bumi. Baiklah, mari kita beristirahat di bawah pohon ini malam ini. Kita tidak perlu khawatir meskipun hujan turun deras. Setelah mengamati daerah itu, Yi Feng mengeluarkan barang-barangnya dan mendirikan kemah di bawah pohon belalang. Fiuh. Sementara itu, Li Suhua dan yang lainnya, yang diam-diam mengamati semua ini dari ruang tersembunyi, menampakkan ekspresi terkejut. Keduanya benar-benar punya keterampilan dan nyali hebat untuk bermalam tepat di bawah perut Song Ke. Yang lebih mengejutkan mereka adalah Song Ke yang tadinya begitu agresif, kini diam saja. Itu berarti bahkan Song Ke, yang telah menerobos ke tahap Sage, takut pada mereka. Haruskah kita keluar sekarang? Seseorang bertanya. Menurutku, kita harus menunggu dan melihat. Selain berada tepat di bawah hidung Song Ke, kita juga tidak tahu apapun tentang mereka berdua. Bagaimana jika ada konflik yang tidak dapat kita tangani? Kata Yang Tianyu. Mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Namun, saat itu, mereka tiba-tiba menyadari Yi Feng sedang melihat ke arah mereka. Dia lalu berdiri dan berjalan ke sini. Melihat ini, Li Suhua dan yang lainnya terkejut. Bisakah dia melihat kita? Yang Tianyu berkata dengan heran. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Penglihatan murni tidak dapat menembus penghalang spasial dari formasi tersembunyi itu. Li Suhua menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, jadi kedatangannya ke sini seharusnya hanya kebetulan. Semua orang menghela napas lega mendengar ini. Seperti yang dikatakan Li Suhua, mungkin hanya kebetulan saja Yi Feng berjalan mendekat. Namun, Yi Feng tiba-tiba memanggil mereka, kalian lagi. Jongkok di sini seperti itu, apa kalian sedang buang air besar berkelompok? Apa? Mereka tercengang, ternganga karena terkejut. Wajah tua Li Suhua malah memerah. Jelas, apa yang mereka sebut susunan penyembunyian itu sama sekali tidak efektif terhadap penglihatan Yi Feng. Sekarang setelah semuanya terlihat, tidak ada lagi gunanya berpura-pura lagi. Semua orang berdiri dengan canggung, takut Yi Feng akan menyalahkan mereka karena bersembunyi di sini dan mengintip. Mereka dengan cepat menjelaskan dengan gentar. Senior, kami. Melihat hal ini, Yi Feng melambaikan tangannya untuk menyela pembicaraan mereka dan berkata sambil tertawa, tidak apa-apa, pertemuan yang tidak disengaja adalah takdir. Kita semua laki-laki, tidak perlu merasa malu. Aku datang untuk bertanya apakah kamu punya tisu toilet yang bisa kamu gunakan untukku. Wajah semua orang menjadi merah. Pola pikir seorang master seperti itu sungguh sulit dipahami. Baiklah, sepertinya tisu toilet kalian habis, jadi aku harus bertahan. Yi Feng meremas pantatnya dan berjalan kembali ke tempat perkemahan. Setelah duduk, dia memanggil mereka, kemarilah dan duduklah sebentar setelah kalian selesai. Apa yang harus kita lakukan? Mendengar hal itu, mereka langsung menampakkan ekspresi khawatir. Mereka tidak berani mengabaikan undangan Yi Feng, tetapi mereka benar-benar tidak berani pergi ke sana. Lupakan saja, kita tidak bisa melarikan diri sekarang. Dengan kemampuan senior ini, karena dia mengundang kita, dia mungkin akan memastikan keselamatan kita.
Li Suhua menggertakkan giginya dan berkata, semua orang sangat setuju. Mereka tidak punya pilihan selain berjalan perlahan dengan langkah-langkah kecil. Tetapi meskipun mereka sudah menduga Yi Feng akan menjamin keselamatan mereka masih belum yakin ketika waktunya tiba untuk mengambil tindakan. Semakin dekat mereka ke pohon itu, semakin ragu langkah mereka. Keringat dingin mengalir di dahi mereka. Melihat penampilan mereka, Yi Feng dengan ramah mengingatkan, kalian harus memperhatikan seberapa lama kalian jongkok. Jongkok terlalu lama tidak hanya membuat kaki kalian mati rasa, tetapi juga dapat dengan mudah menyebabkan wasir. Bab 233. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dimaksud Yi Feng dengan mengidap wasir, semua orang mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Akhirnya dalam keadaan ketakutan, mereka datang ke Yi Feng. Untungnya, Song Ke tidak melakukan gerakan apapun, dan semua orang menghela napas lega. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami sebelumnya. Semua orang membungkuk untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Tidak apa-apa, jangan terlalu sopan. Yi Feng melambaikan tangannya. Menyelamatkan sekelompok orang yang dikelilingi binatang buas ini hanyalah kebetulan baginya, bukan masalah besar. Yi Feng tidak mempermasalahkan orang-orang yang memanggilnya senior. Yang kuat dihormati, kan? Karena kelompok ini bahkan tidak bisa menangani selusin binatang buas, memanggilnya senior adalah masuk akal. Yang lain pun tampak santai, tampaknya menganggap pakar ini cukup santai. Setelah memperkenalkan diri dan mengobrol sebentar, Li Suhua dan yang lainnya mendirikan kemah bersama Yi Feng. Lagi pula, mereka tidak berani pergi sendiri. Ah, potongan kayu ini sungguh menakjubkan. Tepat pada saat itu, Yi Feng tiba-tiba menyadari ada bagian yang tidak biasa pada batang pohon belalang di belakangnya, yang langsung membangkitkan rasa ingin tahunya. Murid, berikanlah pisau itu kepadaku. Ya, guru. Mengambil pisau dari Zong Qing, Yi Feng berjalan mendekat. Akan tetapi, jantung Li Suhua dan yang lainnya berdebar kencang. Inilah Song Ke, hati iblis tua. Apa yang coba dilakukan ahli ini? Dan jantung pohon ini terlihat biasa saja, tetapi jika Anda benar-benar ingin memperhatikannya, bagaimana mungkin Song Ke mengizinkannya? Li Suhua dan yang lainnya menelan ludah dengan gugup saat mereka memperhatikan Yi Feng dengan cemas. Pada saat ini, Yi Feng telah sampai di jantung pohon dan mengetuknya dengan pisau. Tiba-tiba dia berteriak dengan gembira, ya ampun, kayu ini benar-benar bagus. Jika aku mengukirnya, hasilnya pasti akan bagus, dan mungkin akan meningkatkan keterampilan mengukirku. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan memanggil Zong Qing, murid, kemarilah bantu aku menggali potongan kayu ini. Song Ke yang bersembunyi pun terkejut. Ini terlalu arogan. Dia tidak bergerak melawan kedua manusia ini karena tekanan misterius itu, tetapi sekarang manusia terkutuk ini benar-benar punya ide tentang jantung pohonnya. Ini tidak dapat ditoleransi. Memanfaatkan Yi Feng yang menoleh, jantung pohon itu tiba-tiba memancarkan cahaya putih, dan samar-samar memperlihatkan niat membunuh. Ia mengumpulkan kekuatan yang luar biasa dan menyerang Yi Feng. Melihat ini, Li Suhua dan yang lainnya sangat terkejut. Tepat saat mereka ingin meneriakkan peringatan pada Yi Feng, kekuatan yang terkandung dalam jantung pohon itu menyerbu ke arahnya. Jarak antara keduanya kurang dari 1 kaki. Sudah terlambat. Pada jarak ini, jika diserang secara lengah oleh kekuatan Song Ke, bahkan seorang kaisar bela diri mungkin akan terbalik, bukan? Wajah Li Suhua dan yang lainnya menjadi pucat pasi karena ketakutan. Tetapi pada saat kritis ini, Yi Feng juga berbalik untuk melihat kembali ke jantung pohon. Dia merasakan angin bertiup dan hidungnya mendingin. Dengan gerakan cepat, aduh, Yi Feng bersin dengan keras. Tetapi bersin ini langsung membuat Li Suhua dan yang lainnya gelisah, dan pandangan dunia mereka pun berubah total. Wow, bersin yang sangat kuat. Semua orang menarik napas. Karena bersin ini saja telah menghancurkan serangan Song Ke. Tak ada sedikit pun yang tersisa. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, Song Ke juga tercengang. Seluruh pohon belalang besar bergetar hebat pada saat ini. Ini, sihir macam apa ini? Song Ke secara langsung meragukan kehidupan itu sendiri. Meskipun kultivasinya ditekan oleh kekuatan tak kasat mata, dia masih dapat mengerahkan kekuatan penuhnya dalam satu serangan dengan jantung pohon. Serangan berkekuatan penuhnya merupakan serangan setingkat Demon Sage. Itu rusak karena bersin. Masih terkejut, Song Ke merasa merinding. Ketika menoleh,
dia melihat Yi Feng dan Zhong Qing sedang menggali jantung pohonnya dengan pisau. Saat separuh jantung pohon itu tergali, tingkat kekuatan Song Ke merosot dengan cepat, kembali ke setengah alam sage dalam sekejap mata. Song Ke sangat marah. Dia ingin membunuh kedua manusia terkutuk ini segera. Namun sebelum bertindak, dia teringat lagi pada cara-cara mereka yang mengerikan, dan amarahnya yang baru saja memuncak pun padam lagi. Dia tidak bisa menang. Dia merasa putus asa, menelan kebenciannya dengan getir demi mempertahankan sesuatu yang tersisa daripada kehilangan segalanya. Song Ke dengan paksa menanggungnya untuk membalas dendam di kemudian hari. Dengan ini, aku bisa kembali dan mengukir beberapa benda dengan baik. Yi Feng menatap jantung pohon di tangannya dan memasukkannya ke dalam cincinnya. Di sampingnya, Li Suhua dan yang lainnya sudah begitu terkejut hingga mereka tidak tahu bagaimana menggambarkannya dengan kata-kata, dan pikiran mereka tidak dapat mengejar. Dia tidak hanya menghancurkan serangan Demon Sage Song Ke dengan bersin, tetapi dia juga menggali jantung pohon Song Ke hanya untuk mengukirnya. Berani sekali. Namun semakin kuat Yi Feng, semakin baik bagi mereka. Karena Yi Feng tidak memusuhi mereka, mereka hanya perlu mengikutinya, setidaknya untuk menjaga hidup mereka bebas dari kekhawatiran. Butuh waktu lama bagi orang banyak untuk sadar kembali dan duduk kembali. Tetapi tepat pada saat itu, serangkaian suara aneh datang dari jauh, mendekati sisi ini. Semua orang berdiri dan melihat sekeliling. Yi Feng tidak terkecuali. Aduh, lepas landas. Aduh, capek banget. Mendengar teriakan yang familiar itu, mata Li Suhua dan yang lainnya terbelalak, memperlihatkan ekspresi terkejut. Apakah itu beberapa yang sebelumnya? Saat suara-suara itu terdengar, tentu saja. Sosok berjubah hitam datang berlari sambil memanggul karung di bahunya, diikuti oleh seekor binatang rakus yang menyeret karung, dan seekor kelabang yang hinggap di kepala binatang itu. Benar-benar tiga itu. Li Suhua dan yang lainnya terkejut melihat mereka bergegas mendekat dan dengan cepat menghindar ke samping. Lagi pula, mereka tahu betul gaya orang-orang ini. Tidak peduli siapa yang ada di depan, mereka akan mengalahkan mereka. Tetapi setelah mereka menghindar, mereka mendapati Yi Feng masih berdiri bodoh di tempatnya. Wajah mereka berubah karena urgensi. Meskipun mereka tahu Yi Feng sangat kuat, dilihat dari kemampuan pria berjubah hitam ini yang dengan mudah menginjak klon Song Ke, dia tidak lebih lemah. Jika kedua tuan ini bertabrakan, semuanya akan jadi tak terkendali. Jadi mereka buru-buru berteriak keras ke Yi Feng. Senior, jangan halangi jalan mereka, minggirlah dan biarkan mereka lewat. Bab 234. Namun, saat berikutnya, pemandangan yang muncul langsung menyentuh saraf mereka, bola mata mereka nyaris copot. Saya melihat Yi Feng mengangkat kakinya dan menendang pria berjubah hitam itu ke tanah. Dengan tendangan ini, kepala lelaki berjubah hitam itu berputar. Siapa orang terkutuk yang menyerang ini? Lelaki berjubah hitam itu menolehkan kepalanya dengan kedua tangannya, dan kata-kata makian pun keluar dari mulutnya. Ketika dia buru-buru menoleh lurus, dia tiba-tiba bertemu dengan tatapan mata Yi Feng yang penuh arti. Ya ampun, aku terlalu gegabah. Lu Benwei begitu ketakutan hingga jiwanya terbang, berbalik dan melarikan diri. Namun baru berlari 2 langkah, Yi Feng menyapu kakinya untuk mengejar, disertai dengungan teredam, Lu Benwei jatuh tertelungkup di semak-semak, lalu ditarik mundur oleh Yi Feng dengan satu kakinya. Wah. Tangan Lu Benwei meninggalkan 10 bekas cakaran di tanah, dan suara ratapan keluar dari mulutnya. Tepat pada saat itu, anjing yang berlari di belakang juga melihat pemandangan ini, dan tertegun, membeku di tempatnya. Lari, kita tidak bisa dimusnahkan. Melihat anjing itu, Lu Benwei berteriak. Mendengar ini, anjing itu mengangguk kosong, berbalik dan mulai berlari. Wang Kai, diamlah di sampingku. Namun, Yi Feng berteriak keras, membuatnya takut dan berhenti di tempat. Kembali, Yi Feng memberi isyarat dan berteriak lagi. Jiao Qing tidak berani untuk tidak mendengarkan perkataan Yi Feng, jadi dia hanya bisa dengan berat hati berjalan mendekat. Nah, kalian berdua, aku heran kenapa aku tidak melihat kalian di balai bela diri, jadi kalian lari sejauh itu dan datang ke sini. Katakan, apa yang ingin kamu lakukan di sini? Yi Feng menamparkan kepala anjing itu, dan menamparkan kepala Lu Benwei.
Seekor kerangka dan seekor anjing bahkan tidak berani bernapas di bawah omelan Yi Feng, menundukkan kepala mereka seperti ayam. Namun, pemandangan ini mengejutkan Li Suhua dan yang lainnya. Penampilan seperti ini, situasi seperti ini, membuat mereka tanpa sadar bertanya-tanya, apakah serigala rakus di hadapan mereka itu masih orang yang menamparkan sang Raja Iblis Harimau hingga tewas dengan satu kaki, dan apakah pria berpakaian hitam yang menakutkan itu masih orang yang menendang Cloning Song ke hingga tewas dengan satu kaki. Semua orang terkesiap. Akan tetapi, mereka juga mendengar bahwa lelaki berjubah hitam dan serigala rakus ini adalah bawahan Yi Feng. Dan karena bawahannya sangat kuat, identitas macam apa Yi Feng? Berpikir dengan hati-hati sungguh menakutkan. Mereka tak berani menebak lebih jauh, yang tersisa hanya keterkejutan di hati mereka. Oh! Yi Feng mengambil karung itu dari tangan Lu Benwei dan anjing itu, lalu membukanya. Koin-koin emas yang berkilauan itu langsung menyinari mata Yi Feng, membuat Yi Feng menampakkan senyum bak seorang bibi. Namun, dia dengan cepat menyembunyikannya tanpa ekspresi, berdeham, dan bertanya, batuk-batuk, bicaralah dengan cepat, dari mana datangnya begitu banyak koin emas? Lu Benwei menundukkan kepalanya. Ucapkan kata-kata manusia. Suara Yi Feng tenggelam. Diambil. Suara patuh Lu Benwei keluar. Diambil. Yi Feng mengerutkan kening. Kali ini aku benar-benar berhasil menangkapnya, kata Lu Benwei cepat. Melihat ketulusan Lu Benwei, Yi Feng pun sedikit mempercayainya. Lagi pula, sungguh mustahil bagi mereka untuk mencuri apapun di pegunungan yang dalam dan hutan tua seperti itu. Mereka mungkin memang mengambilnya dari suatu celah gunung. Baiklah, kali ini aku akan melepaskanmu. Yi Feng melambaikan tangannya. Kemudian, Lu Benwei mengangkat kepalanya ke arah Yi Feng, dan cakar kecil di jubah hitamnya juga diam-diam meraih karung itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Yi Feng menepis telapak tangannya dan membentak, untuk apa kerangka rusak sepertimu butuh uang sebanyak itu? Tapi aku mengambilnya. Lu Benwei berkata dengan sedih. Memangnya kenapa kalau kamu yang ngambil? Bukankah aku butuh uang untuk menghidupi keluarga? Apa kalian hanya tahu cara makan dan tidur dengan malas? Apa kalian pernah berpikir betapa sulitnya bagiku? Yi Feng menggerutu, juga, biaya makan, biaya belanja, biaya angkot untuk bepergian, biaya pengelolaan jalan, bukankah semuanya itu biaya? Lagi pula, aku tidak bilang kalau aku menginginkannya darimu. Aku hanya bilang akan menyimpannya untukmu dan akan mengembalikannya saat kau membutuhkannya, kan? Yi Feng menatap Lu Benwei dan bertanya lagi, bagaimana kamu menggunakan koin emas yang kuberikan padamu terakhir kali? Lu Benwei tidak mengatakan sepatah kata pun. Sayang, melihatnya, Yi Feng menghela napas dan menggelengkan kepalanya, lupakan saja, aku akan memberimu satu lagi. Setelah berkata demikian, Yi Feng mengeluarkan koin emas dan meletakkannya di tangan Lu Benwei, seraya menasihati dengan sungguh-sungguh, tetapi kamu harus ingat untuk menggunakan lebih sedikit, hidup itu tidak mudah, jangan menghabiskan uang seperti air mengalir, mengerti? Melihat koin emas di tangannya, Lu Benwei menggerakkan rahang atas dan bawahnya, dan menatap ke langit. Meskipun matahari belum terbenam, mengapa terasa begitu menyedihkan? Baiklah, dingin sekali. Cepat ambil kayu bakar. Yi Feng memerintahkan lagi. Lu Benwei merasa tertekan dan tidak senang, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa sedih. Saat dia melihat pohon pagoda di sebelahnya, dia menghancurkannya dengan pukulan. Ledakan. Batang pohon yang dikelilingi puluhan orang itu berhasil ditembus. Aduh! Songke, yang bersembunyi dalam kegelapan dan diam-diam berduka atas kerusakan di jantung pohon, terkena pukulan ini dan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tubuhnya yang besar bergetar hebat, menyebabkan seluruh pohon pagoda bergetar hebat. Pada saat yang sama, sebuah kantung terjatuh dan mendarat di tangan Yi Feng. Melihat kantung ini di tangannya, Yi Feng terkejut. Bukankah ini miliknya? Bagaimana bisa benda ini tergantung di atas pohon? Benar-benar kebetulan. Melihat kantung ini, bola mata Li Suhua dan yang lainnya melotot, menelan ludah, penuh rasa tamak. Namun di tangan Yi Feng, mereka pun tidak berani merebutnya, mereka hanya berharap Yi Feng akan mengembalikan kantung ini pada mereka. Malam pun tiba secara bertahap. Li Suhua memperhatikan Lu Benwei mencabut akar pohon pagoda satu persatu untuk membuat api, tidak berani berbicara karena takut. Tanpa disadari,
Lu Benwei dan anjingnya tertidur di tanah sambil mendengkur, dan Yi Feng serta Zhong Qing juga sudah tidur. Li Suhua juga duduk bersila di dekat api unggun, memasuki kondisi istirahat dengan mata tertutup. Di balik pohon pagoda, sepasang mata muncul, penuh kebencian. Tanpa mau, energi jantung pohon berkumpul dan menyerbu ke arah Yi Feng dengan ganas. Tepat pada saat itu, Yi Feng berguling dalam tidurnya, dan karena selalu ada ngengat yang terbang di sekitar api unggun, tangannya tanpa sadar melambai. Tamparan. Dengan lambaian tangannya, serangan yang datang itu dibelokkan kembali dan menghantam salah satu mata di batang pohon. Aduh. Song Ke langsung kehilangan penglihatannya pada satu matanya, dia merasakan sakit yang amat sangat, dan seluruh pohon pagoda bergetar hebat. Apa-apaan kemampuan ajaib ini? Song Ke dipenuhi kesedihan dan kemarahan, dia akhirnya menyadari bahwa dia sama sekali bukan tandingan orang ini. Sebaliknya, dia mungkin terus menggoda dirinya sendiri, memperlakukan dirinya sendiri seperti mainan. Memikirkan hal ini, Song Ke menggigil sekujur tubuhnya. Tanpa sedikit pun terlintas untuk membalas dendam, ia bahkan ingin menjauh dari manusia mengerikan ini. Begitu saja, tubuh besarnya bergerak perlahan bergerak. Dan Li Suhua dan yang lainnya, yang selama ini waspada terhadap Song Ke, melihat segalanya. Mereka tidak dapat menahan rasa kagum yang semakin besar dalam hati mereka terhadap pemuda itu. Dia benar-benar membuat Song Ke takut dan langsung pergi. Saat fajar menyingsing, Li Suhua dan yang lainnya mulai berkemas, dan sekaligus mengubur sisa api unggun dengan tanah. Lagi pula, itu juga salah satu aturan ketika pergi ke pegunungan, tidak ada pengecualian bahkan bagi para praktisi. Ketika Yi Feng bangun, dia terkejut. Karena di sekitarnya terdapat lahan luas yang kosong, dan pohon pagoda besar itu telah hilang. Brengsek, apa yang sedang terjadi? Kalau dipikir-pikir, mungkinkah mereka berdua berjalan sambil tidur? Bingung. Dengan wajah bingung, setelah memakan beberapa ransum kering, Yi Feng merasa bahwa latihan Zhong Qing akhir-akhir ini juga sudah hampir selesai. Kelompok itu kemudian berjalan menuruni gunung. Oh, akhirnya pergi. Di atas gunung, sepasang mata memperhatikan mereka meninggalkan gunung, air mata kegembiraan mengalir keluar. Setelah meninggalkan gunung, akhirnya tiba saatnya untuk berpisah. Baiklah semuanya, sampai jumpa lagi jika kita ditakdirkan. Yi Feng menangkupkan tinjunya, lalu bersiap untuk pergi. Hai, senior. Melihat Yi Feng hendak pergi, Li Suhua dan yang lainnya tidak bisa duduk diam. Ada apa? Tanya Yi Feng. Beberapa orang ragu-ragu, dan akhirnya Yang Tianyu berkata dengan malu, maaf senior, kantung di tangan Anda adalah milik kami, bisakah Anda mengembalikannya kepada kami? Milikmu. Alis Yi Feng langsung berkerut. Ya, itu milik kami. Senior, bisakah kau mengembalikannya kepada kami? Li Suhua menatap Yi Feng dan berkata. Kalimat ini langsung membuat Yi Feng tertawa. Awalnya, dia merasa bahwa orang-orang ini tidak jahat. Namun, tiba-tiba, dia punya firasat buruk terhadap mereka. Kamu bilang kamu benar-benar menginginkan bungkusan ini. Kalau begitu, memberikannya kepada mereka juga tidak apa-apa. Tapi berbohong di depan Yi Feng, mengatakan itu milik mereka, dia tidak tahan. Saya khawatir Anda salah. Saya pemilik sebenarnya dari kantung ini. Yi Feng memberi tahu mereka secara terus terang sebelum pergi bersama Lu Benwei dan anjingnya. Melihat kepergian Yi Feng, Li Suhua dan yang lainnya memasang ekspresi jelek. Tetapi mereka juga tidak berani berbicara banyak kepada Yi Feng. Pemimpin sekte, patriark keluarga. Pada saat ini, beberapa sosok terbang mendekat, Su Mozu, Li Renhao dan yang lainnya sedang menunggu mereka di pinggiran. Apa yang telah terjadi? Li Jiaxin bertanya dengan cepat. Li Suhua dan yang lainnya menundukkan kepala dengan putus asa dan dengan kasar menceritakan apa yang telah terjadi, sambil mendesah dan berkata, apa yang bisa dilakukan? Tunggu. Pada saat ini, Li Renhao melihat ke belakang yang jauh dan tiba-tiba bergidik, buru-buru berkata, punggung itu, bukankah itu senior? Bab 235. Apa? Mendengar hal ini, Li Suhua dan yang lainnya berteriak kaget dan bertanya dengan cemas, maksudmu pria itu adalah senior yang memberimu kantong itu? Itu dia, itu pasti dia. Aku tidak akan pernah melupakan pemandangan itu, kata Li Renhao sambil menggertakkan giginya. Li Suhua dan yang lainnya sangat terkejut hingga tak dapat dipercaya. Lalu mereka tertawa getir. Tidak heran,
Sekarang semuanya masuk akal. Berdasarkan apa yang kau katakan, senior itu mungkin mengetahui apa yang terjadi karena tas itu. Dia pasti sangat kecewa pada kita karena tidak menghargai kesempatan yang diberikannya kepada kita dan menyebabkan masalah seperti itu, Li Jiaxin berkata dengan ekspresi rumit saat ini. Dia mungkin datang khusus untuk membereskan kekacauan ini dan mengambil kembali bungkusan itu. Mendengar hal ini, semua orang tiba-tiba terkejut. Sosok misterius ini pertama-tama menyelamatkan mereka dari bahaya, lalu mengalahkan Song Ke dengan satu pukulan, dan akhirnya mengambil kembali bungkusan itu. Berpikir kembali pada rangkaian kejadian. Mungkin memang seperti itu. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah pahit karena menyesal. Waktu berangsur-angsur berlalu. Tanpa disadari, lebih dari separuh musim dingin telah berlalu. Yi Feng tidak ingin pergi kemanapun dalam cuaca seperti ini. Dia hanya ingin tinggal di rumah dan menjadi ikan asin yang malas. Namun, Yi Feng menyadari Zhong Qing telah bertindak tidak biasa akhir-akhir ini. Biasanya asyik dengan latihan bela diri di akademi, akhir-akhir ini dia sering berangkat pagi dan pulang malam, dan dia sering duduk di bawah atap sambil cekikikan bodoh. Penasaran, Yi Feng ingin melihat apa yang sedang dilakukan anak itu. Mengikuti suara itu, Yi Feng diam-diam berjalan menuju dapur. Begitu dia masuk dapur, dia melihat Zhong Qing memegang sepiring lemak babi, mengoleskannya ke rambutnya di depan cermin. Baru setelah seluruh rambutnya licin dan berkilau, dia mengangguk puas. Kemudian, ia mengambil seikat bunga rapesit dan dengan hati-hati menyelipkannya di bawah lengannya sebelum bersiap berangkat. Berlari langsung ke Yi Feng. Menguasai. Zhong Qing menundukkan kepalanya, panik dan bingung. Oh, jadi babi itu berlarian berputar-putar, karena birahi. Yi Feng menatapnya penuh arti dan tertawa. Tidak, tidak. Wajah Zhong Qing memerah saat dia menyembunyikan bunga rapesit di belakang punggungnya dan berlari keluar pintu dengan kepala tertunduk. Namun, keadaan ini tidak berlangsung lama. Zhong Qing sama sekali tidak pernah keluar rumah. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan khawatir di akademi bela diri sepanjang hari. Kadang-kadang dia terdiam seharian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat bocah itu makin hari makin kurus, Yi Feng pun merasa gelisah. Muridku, mari minum bersamaku. Yi Feng mengeluarkan kendi anggur berkualitas baik dan mengambil 2 piring kecil kacang, sambil memanggil Zhong Qing. Tuan, bukankah sebelumnya Anda melarang saya minum? Zhong Qing bertanya dengan ragu. Sekarang kamu bisa. Yi Feng tersenyum dan mengisi cangkir Zhong Qing sampai penuh. Zhong Qing meminumnya dengan hati-hati, tersedak beberapa teguk pertama karena rasa pedasnya. Wajah kecilnya memerah. Jika ada sesuatu yang mengganjal pikiranmu, katakanlah kepada tuanmu. Yi Feng mengisi cangkirnya lagi. Novel-novel terkini diterbitkan di. Zhong Qing menundukkan kepalanya tanpa berbicara. Muridku, ada beberapa hal yang dialami setiap orang dalam hidup. Bahkan hal-hal yang benar-benar tak tertahankan akan selalu memiliki cara untuk menyelesaikannya. Yi Feng mengangkat cangkir anggurnya ke arah Zhong Qing. Guru, aku. Zhong Qing menundukkan kepalanya, ragu-ragu dan bimbang. Melihat sikap Zhong Qing, Yi Feng menghela nafas, ingat, aku bukan hanya tuanmu tapi juga keluargamu. Mendengar kata, keluarga, Zhong Qing langsung kehilangan kendali atas emosinya. Air matanya mengalir deras saat ia menceritakan apa yang terjadi. Tuan, aku sangat menyukai Meng Tian. Kita sudah berjanji bahwa begitu kita tumbuh dewasa, aku akan melamarnya di rumah keluarganya. Namun, bibinya menghentikanku dan berkata, Meng Tian adalah putri dari keluarga Nansha yang terkemuka dan mustahil baginya untuk bersama seseorang dengan status rendah sepertiku. Wah, Tuan, saya merasa sangat tidak enak, hati saya sangat sakit. Bibinya juga mengatakan bahwa saya adalah sampah yang tidak berguna. Dia berkata jika saya berani mencari Meng Tian, dia akan mematahkan kaki saya. Apa? Mendengar ini, Yi Feng langsung marah. Dia mengira Zhong Qing hanya mengalami kemunduran emosional. Dia tidak menyangka akan ada cerita seperti ini. Menyebut muridnya sampah yang tidak berguna. Dia tidak dapat menoleransi hal ini. Penyihir tua itu berani menyebut murid kesayanganku sebagai sampah yang tidak berguna. Semakin Yi Feng memikirkannya, semakin marah dia. Muridku, jangan menangis. Gurumu akan menangani ini. Keluarga terpandang ya, aku ingin melihat keluarga terpandang seperti apa mereka.
Saat musim semi tiba, gurumu akan mengajakmu melamar. Menguasai. Zhong Qing gemetar, menatap Yi Feng dengan air mata membanjiri matanya. Sudah diputuskan. Jangan lupa, sebagai muridku, kau tidak lebih rendah dari siapapun. Saat seseorang masih hidup, kau seharusnya membalas nenek sihir itu, kata Yi Feng dengan marah. Kemudian ia mulai membuat rencana untuk uangnya sendiri. Selain apa yang ada di bawah tempat tidur, di bawah pohon, dan di dalam cincinnya, Yi Feng masih memiliki banyak uang yang tersisa di kamar dagang Bao Feng. Dan masih ada pendapatan setiap bulan dari komisi penjualan buku. Tentu saja ada juga beberapa karung yang diambil dari Lu Benwei. Aku akan menghancurkannya dengan koin emas meskipun dia dari keluarga terkemuka. Melihat musim semi hanya tinggal beberapa hari lagi, Yi Feng mulai membuat persiapan. Pertama dia menemukan Wu Yonghong, Lu Daseng dan yang lainnya. Guru, apa perintah Anda? Melihat Yi Feng datang menemui mereka, keempat pria itu segera berjalan mendekat dengan hormat. Ada sesuatu yang aku perlu bantuanmu. Yi Feng berkata, tinggalkan apa yang sedang kau kerjakan akhir-akhir ini dan ikutlah denganku ke Nansha. Mengenai pembayaran, aku tidak akan mengecewakanmu. Melihat Yi Feng berbicara dengan nada marah, beberapa orang itu langsung berdiri dan menjawab, Guru, Anda terlalu baik. Kami tidak butuh bayaran, karena urusan Anda adalah urusan kami. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Yi Feng mengangguk. Masih merasa itu tidak pantas, dia pergi mencari Zhurou juga. Karena mereka akan pergi, uang tidak boleh kurang, tetapi pada saat yang sama momentumnya juga tidak boleh terlalu lemah. Bagaimanapun, dia harus memberi Zhong Qing sedikit muka. Meskipun Wu Yonghong dan keempat orang lainnya sudah cukup banyak, mereka tetap saja orang-orang tua. Momentum mereka jelas tidak memadai. Sementara Zhurou memiliki momentum yang lumayan. Sebagai tetangga, Zhurou juga tidak keberatan. Dia langsung setuju dengan Yi Feng. Setelah menyelesaikan masalah ini, Yi Feng pergi ke kota dan menyewa kereta dan beberapa kuda berdasarkan jumlah orang. Baru setelah itu persiapan selesai. Hari itu, pada hari yang baik, Yi Feng siap berangkat. Zhurou, Wu Yonghong, Lu Daseng, Chu Guangxi, Sun Zuge dan yang lainnya juga telah tiba lebih awal di pintu seperti yang telah dibahas. Di sini, kemudian di bawah penantian mereka, Yi Feng mengeluarkan setumpuk senjata dari Akademi Seni Bela Diri dan melemparkannya ke tanah. Setiap orang, pilihlah salah satu yang kalian kuasai, kata Yi Feng. Set, mereka langsung menarik napas. Bilahnya tampak biasa saja dari luar. Orang biasa akan mengira itu hanya pisau biasa. Hanya dengan tingkat kultivasi mereka, mereka dapat memeriksa senjata itu dengan saksama dan samar-samar menemukan sifat-sifatnya yang luar biasa. Namun demikian, mereka tidak dapat menilai nilainya. Ini benar-benar kembali ke senjata suci yang sederhana. Bahkan artefak suci pun tak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Semua orang dengan bersemangat memilih satu, lalu menaiki kuda. Kamu, yang mengemudikan kereta. Yi Feng menendang Lu Benwei dan berkata sebelum menaiki kuda bersama Erzi dan Zhong Qing dan menuju kereta. Tepat saat Yi Feng hendak masuk ke dalam kereta, teriakan tiba-tiba terdengar. Tuan, tunggu sebentar. Wang tua, itu kamu. Melihat orang itu datang, Yi Feng segera menjulurkan kepalanya dan memanggil. Tuan, mendengar kalian semua akan pergi ke Nansha untuk mengurus berbagai hal, orang tua ini hanya ingin bertanya apakah kalian membutuhkan bantuan orang tua ini. Orang tua ini tidak ada urusan dengan duduk-duduk di rumah dan dapat menemani kalian dalam perjalanan. Wang tua berkata sambil tersenyum, ditopang oleh tongkatnya. Melihat ini, Yi Feng berpikir sejenak. Orang tua ini mungkin tidak akan membantu dalam hal momentum atau pertarungan, tetapi setelah hidup begitu lama, dia tentu mengerti banyak hal. Dia pasti akan membantu dalam situasi seperti itu. Baiklah, Pak Tua Wang, terima kasih. Naiklah ke kereta. Yi Feng melambaikan tangan dan berteriak. Sangat bagus. Wang Tua menyeringai, memperlihatkan mulutnya yang besar dengan gigi yang hilang, dan dengan bersemangat menaiki kereta. Tuan, apakah kita akan berangkat? Zhurou dan Wu Yonghong di depan bertanya. Ayo berangkat. Tapi sebelum berangkat, aku ingin mengingatkan semuanya tentang sesuatu. Yi Feng berbicara dengan serius. Perjalanannya masih panjang. Di dunia kultivasi seperti ini, kita sebagai rakyat jelata harus ingat untuk sebisa mungkin bersikap rendah hati dan sebisa mungkin menghindari masalah.
Mengerti. Mendengar ini, semua orang saling bertukar pandang dan mengangguk diam-diam. Hai! Dengan teriakan itu, 5 ekor kuda dan 1 kereta meninggalkan kota Pinjiang dan bergegas menuju Nansha yang jauh. Pemandangan di luar kota sungguh luar biasa. Matahari bersinar cerah dan cuacanya nyaman. Yi Feng duduk di kereta, memandang pemandangan di luar jendela, merasa sangat santai. Setelah bertransmigrasi sekian lama, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melakukan perjalanan jauh. Dia bertanya-tanya seperti apa Nansha nantinya. Berhenti. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan datang dari depan. Pik Meatrong dan Wu Yonghong di depan kemudian berhenti. Apa yang sedang terjadi? Yi Feng mengangkat tirai untuk melihat ke depan, dan tiba-tiba melihat seorang wanita berjubah hijau sambil memegang pedang menghalangi jalan kereta. Dia memiliki ekspresi dingin dan perawakan tinggi, jelas bukan orang biasa. Namun, wajahnya agak pucat, dan masih ada bekas darah yang belum kering di bahunya, jelas dia terluka parah. Saya perlu menumpang kereta Anda untuk memasuki wilayah Nansha. Pada saat ini, wanita berpakaian hijau itu berkata dengan dingin, tentu saja, aku tidak akan naik kuda secara cuma-cuma. Ada banyak bandit di sepanjang jalan ini, termasuk beberapa kultivator yang merampok dan mencuri. Dengan aku menemani kalian, orang-orang biasa, aku bisa memastikan kalian tidak perlu khawatir. Mendengar ini, Pik Meatrong dan Wu Yonghong serta yang lainnya memasang ekspresi rumit di wajah mereka. Memastikan mereka tidak memiliki kekhawatiran. Namun, mereka tidak berani mengambil keputusan sendiri, dan memandang ke arah Yi Feng. Bab 236. Apakah kamu pemimpinnya? Wanita berbaju hijau itu menatap Yi Feng dan berkata dengan suara yang dalam, seperti yang baru saja kukatakan, aku hanya perlu membawa keretamu ke Nansha. Meskipun aku seorang kultivator yang terluka parah, aku juga dapat menjamin keselamatanmu selama perjalanan. Kultivator, bukankah itu akan menimbulkan masalah? Yi Feng mengusap hidungnya dan mengerutkan kening. Mendengar ini, wanita berbaju hijau terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, dia mendongak dan berkata, jujur saja, memang mungkin untuk mendatangkan masalah, tetapi kemungkinannya sangat kecil dan sama saja dengan tidak ada apa-apanya, karena aku sudah membunuh mereka semua, kecuali mereka mengirim bala bantuan lagi. Yi Feng mengangguk. Keterus-terangan wanita itu membuatnya semakin percaya padanya. Baiklah, aku akan mengajakmu jalan-jalan, tapi karena ini berisiko, pasti ada semacam hadiah, kan? Kata Yi Feng sambil tersenyum. Apa yang kamu inginkan? Kata wanita berbaju hijau. 500, tidak, 1000 koin emas. Kata Yi Feng sambil mengulurkan tangannya. Wanita itu memberikan tiket emas senilai 1000 koin emas kepada Yi Feng tanpa sepatah kata pun dari cincin penyimpanannya. Ini adalah tiket emas seharga 1000 koin emas. Kamu bisa menukarnya dengan koin emas di toko uang manapun. Kata wanita berbaju hijau. Terlalu terburu-buru. Wanita ini begitu murah hati, bahkan tidak mau menawar. Yi Feng sangat menyesal karena seharusnya dia meminta lebih. Baiklah, naik ke kereta. Setelah menyimpan tiket emas itu, Yi Feng memberi isyarat dengan tangannya. Namun sebelum dia naik kereta, dia mengingatkan, ngomong-ngomong, selain aku dan Porkrong di depan yang cukup kuat, yang lainnya semuanya adalah lelaki tua dengan lengan dan kaki yang lemah. Kamu bilang tidak akan ada masalah, jangan mengadu domba kami. Jangan khawatir, wanita berbaju hijau berkata dengan dingin, sekalipun ada masalah, aku tidak akan melibatkanmu. Kamu, beri jalan untuk wanita itu. Yi Feng menendang Ao Qing dan berkata. Anjing itu melirik ke arah wanita berbaju hijau, lalu beranjak ke sudut. Namun, wanita berbaju hijau itu menatap Ao Qing dengan bingung. Dia selalu merasa bahwa Ao Qing sangat mirip dengan serigala iblis penelan surga, tetapi yang terakhir tidak memiliki sedikit pun aura serigala iblis. Anjing itu menatapnya kosong. Saat keluar, dia tidak berani mengabaikan pengingat tuannya untuk selalu bersikap rendah hati. Jadi dia menahan seluruh auranya dan ada juga sedikit perubahan pada penampilannya. Oleh karena itu, bahkan jika seorang prajurit suci ada di depannya sekarang, dia mungkin tidak dapat mengenali bahwa dia adalah serigala iblis penelan surga. Gadis bau ini dapat melihatnya, pasti ada hantu. Apakah kamu baik-baik saja dengan cederamu? Yi Feng mengerutkan kening melihat luka di bahu wanita berbaju hijau. Pisau itu telah mengiris hingga ke tulang.
Pasti sangat menyakitkan. Aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Wanita berbaju hijau melambaikan tangannya. Bagaimana kalau aku melihatnya untukmu? Yi Feng berkata dengan lembut, aku cukup ahli dalam pengobatan dan mungkin bisa membantumu. Mendengar ini, Paman Wang, yang juga duduk di kereta, memandang Yi Feng dengan hormat. Pria itu sangat baik. Bahkan saat menghadapi juniornya yang bodoh, dia selalu memperlakukan mereka dengan belas kasih. Pastilah ada berkat yang dikumpulkan oleh leluhur wanita tersebut selama beberapa generasi sehingga membuat pria itu mau membantunya. Anda, wanita berbaju hijau itu melirik Yi Feng dan menggelengkan kepalanya, ini bukan cedera biasa. Aku menghargai kebaikanmu, tapi ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh orang biasa sepertimu. Oh, baiklah. Yi Feng mengusap hidungnya untuk menghilangkan kecanggungan. Namun Paman Wang memandang wanita itu seolah-olah dia orang bodoh. Betapa bodohnya dia menolak pria itu. Harta yang dikumpulkan oleh para leluhurnya selama beberapa generasi dirampas oleh tangannya sendiri. Aku bertanya-tanya apakah dia akan menyesal menggantung diri ketika dia menyadari kehebatan pria itu. Tapi tak apa, karena lelaki itu tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu, tentu saja dia tidak akan mengatakan lebih banyak lagi. Dia hanyalah seekor katak di dasar sumur, yang tidak pernah menyadari betapa luasnya surga. Teruslah maju. Aku akan menangani sendiri semua masalah saat-saat kritis tiba. Wanita berbaju hijau itu hanya membalut lukanya dan memberi instruksi sebelum menutup matanya lagi untuk menyembuhkan lukanya. Konvoi itu bergerak maju perlahan. Setelah sehari, mereka sudah jauh dari kota Pingjiang. Benua sungai abadi jauh lebih besar daripada bumi di kehidupan sebelumnya. Selain beberapa kota dan pemukiman manusia, sebagian besar tempat lainnya adalah wilayah yang belum berkembang, dengan hutan belantara yang sepi dan sedikit penduduk di sekitarnya. Zeng, pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara pedang yang terhunus dari luar. Apa yang sedang terjadi? Yi Feng mengangkat tirai untuk melihat-lihat, dan mendapati mereka dikelilingi oleh sekelompok orang berwajah ganas. Bandit gunung. Wajah Yi Feng langsung berubah. Ini jalanku, ini jalan yang aku buka. Kalau kau mau ambil jalan ini, tinggalkan saja tolmu. Pria yang memimpin mereka tingginya lebih dari 8 kaki, dengan rambut acak-acakan, mengayunkan pedang besar dan berteriak, Kuanggang Agung dari benteng King Feng ada di sini. Orang-orang di kereta, turun sekarang. Turun. Saat pemimpin Kuanggang berteriak, para bandit lainnya juga berteriak serempak, memperlihatkan sikap mereka yang mengesankan. Tanpa diduga, para bandit gunung ini cukup kuat. Pemimpin Kuanggang telah mencapai tahap ke-9 prajurit, hanya satu langkah lagi untuk menjadi prajurit bijak. Nona, ada bandit gunung di sini. Melihat ini, Yi Feng buru-buru memanggil wanita berbaju hijau di belakangnya. Aku sedang dalam masa kritis penyembuhanku, tunggu sebentar, aku akan menanganinya sendiri sebentar lagi. Wanita berbaju hijau itu berkata dengan sungguh-sungguh, lalu menutup matanya lagi setelah selesai berbicara. Yi Feng ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi melihat keringat dingin di dahinya dan udara dingin yang keluar dari lukanya, dia tahu bahwa dia pasti berada pada titik kritis, jadi dia membiarkannya saja. Tampaknya dia harus menyelesaikannya sendiri. Dengan itu, dia turun dari kereta. Tuan, apa yang harus kami lakukan? Porkrong, Wu Yonghong dan yang lainnya memandang Yi Feng. Beberapa dari mereka sudah menjadi kultivator. Kita, orang biasa, pasti tidak bisa mengalahkan mereka. Mari kita selesaikan ini dengan uang. Yi Feng menggertakkan giginya dan mengeluarkan 100 koin emas dari cincin spasialnya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia memasukkannya ke dalam tas dan berjalan menuju Kuanggang dan yang lainnya. Hei, tuan-tuan, ini 100 koin emas untuk tol. Yi Feng mengulurkan kantong berisi uang. Oh, cukup masuk akal. Kuanggang mengambil kantung uang itu dan menimbangnya di tangannya, lalu mencibir, menurutku cincin di tanganmu juga terlihat bagus, mengapa tidak memberikannya kepadaku juga? Raut wajah Yi Feng berubah, dia cepat-cepat mundur selangkah sambil memaksakan tawa, lupakan saja. Kalau begitu, kalian semua bisa mati bersama-sama. Kuanggang mencibir, melambaikan tangannya, dan 20 hingga 30 bandit bergegas menuju Yi Feng dan yang lainnya. Brengsek, Yi Feng mengumpat dengan marah. Para bandit ini tidak memiliki etika seperti yang diharapkan. Apakah mereka memberi uang atau tidak,
tampaknya mereka tidak akan membiarkan mereka pergi. Sambil mundur, dia berteriak kepada semua orang, tahan sebentar, dan dia akan mengambil tindakan saat itu. Saat berbicara, Yi Feng juga mengeluarkan pedang. Dia baru saja menebas satu orang ketika 7 atau 8 pedang besar menebasnya. Brengsek, Yi Feng berlari sambil bertarung. Meskipun dia telah berlatih banyak ilmu bela diri, ketika benar-benar melawan bandit-bandit haus darah ini, dia masih seorang pengecut. Dalam kepanikan besar. Sementara itu, Porkrong dan yang lainnya juga turun dan mulai bertarung dengan para bandit. Hai, bab 237. Brengsek, jahe tetap pedas meskipun sudah tua. Melihat penampilan Wang Tua, bola mata Wu Yonghong dan Zhu Rourong hampir rontok. Saat berikutnya, tanpa berkata sepatah kata pun, Zhu Rourong mengatupkan kedua kakinya, mengatupkan giginya dan menggigit bibir bawahnya, serta mencengkeram ujung-ujung pakaiannya erat-erat dengan kedua tangan. Ia tampak panik dan berteriak, aku sangat takut, tolong, aku hanya orang biasa, mengapa kau lakukan ini padaku? Jangan lakukan ini padaku. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah tinggal di dekat Tuan begitu lama, kita masih memiliki jalan yang panjang. Melihat Lao Wangtou dan Zhu Rourong, Wu Yonghong menghela nafas dan mengayunkan pedangnya untuk melarikan diri. Tolong, aku tidak bisa mengalahkan mereka, cepat kemari dan selamatkan aku. Saat berlari, ia juga terjatuh terlentang ke tanah dan berguling-guling karena panik. Setelah melihat sekeliling, selain Zhu Rourong, Lao Wangtou dan yang lainnya, anjing itu juga bersembunyi di belakang wanita itu, dan bahkan tuan berjubah hitam itu menggigil di bawah kereta. Yang tersisa hanyalah Chu Guangxi dan Sun Zuge, yang saling memandang. Kita mengangguk serentak, mereka juga menjadi bingung. Dalam sekejap, seluruh medan perang dipenuhi dengan ratapan. Ini berlangsung selama 1 menit penuh. Berdengung. Akhirnya, terdengar teriakan pedang dari kereta, dan sesosok tubuh berpakaian hijau melesat keluar. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah dia keluar, Lao Wangtou, Zhu Rourong dan yang lainnya yang awalnya dikejar mulai membalikkan keadaan. Para bandit itu bagaikan sedang memotong daun bawang di tangan perempuan berbaju hijau, berjatuhan satu per satu. Wow, pahlawan wanita, aku salah. Melihat semua anak buahnya tewas, pemimpin bandit Kuang Gang berlutut sambil mengeluarkan bunyi gedebuk. Pahlawan wanita, ampuni nyawaku, aku punya ibu berusia 80 tahun di atasku, dan anak bermulut kuning di bawahku. Kasihanilah aku dan biarkan aku pergi. Membunuhku akan mengotori tanganmu. Sebelum suaranya menghilang, kilatan cahaya melintas dan kepala Kuang Gang melayang tinggi ke udara. Baru pada saat itulah wanita berpakaian hijau itu menyarungkan pedangnya. Dia memandang Yi Feng dan yang lainnya yang gemetar, lalu menggelengkan kepalanya. Orang biasa tetaplah orang biasa. Baiklah, berhenti berteriak. Dia melotot ke arah Lao Wangtou dan Zhu Rourong yang sedang meringkuk dan menggigil di belakang kemudi, lalu berkata dengan tidak sabar. Di samping, Yi Feng juga berjalan dengan wajah penuh keringat. Nona benar-benar hebat. Yi Feng mengepalkan tinjunya. Cukup dengan sanjunganmu. Wanita berpakaian hijau itu berkata dengan nada yang agak mengajar, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian sekelompok orang bisa begitu berani, dengan hanya beberapa dari kalian yang berani pergi dari kota Pingjiang ke Nansha. Kalian benar-benar anak sapi yang tidak takut pada harimau. Wajah Yi Feng tampak malu. Ini adalah pertama kalinya dia keluar, dia tidak tahu kalau itu sangat berbahaya. Namun, kalian benar-benar beruntung. Dalam situasi ini, kalian tidak hanya tidak kehilangan siapapun, tetapi juga tidak ada yang kehilangan anggota tubuh. Terutama kamu. Selagi dia bicara, wanita berpakaian hijau itu mengalihkan pandangannya ke arah Wang Tua. Karena dalam radius pantat Wang Tua yang menapaki tanah, terdapat ratusan bekas pisau, namun tidak ada satupun yang mengenai Wang Tua. Setelah kecelakaan, semua orang kembali ke jalan. Dilihat dari usiamu, kau seharusnya masih cukup muda, kan? Tanya wanita berpakaian hijau itu pada Yi Feng di dalam kereta. Ya, cukup muda. Yi Feng mengangguk. Saya sangat penasaran mengapa kalian, orang biasa, tidak berkultivasi. Wanita berpakaian hijau itu mengejek, jika saja kamu sedikit berkultivasi hari ini, kamu tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini.
Untunglah kalian beruntung dan bertemu denganku di jalan yang sama, kalau tidak, aku tidak tahu apakah keberuntunganmu akan bertahan lama. Mendengar ini, wajah Yi Feng menegang. Wanita ini benar-benar tahu cara menusuk luka. Kalau dia bisa berkultivasi, apakah dia tidak akan berkultivasi? Saat itu, dia juga mencoba bergabung dengan gerbang Qingshan, tetapi kurangnya bakatnya secara langsung menyebabkan batu uji bakat gerbang Qingshan gagal. Batuk. Di sampingnya, Wang Tua terbatuk berat dan menatap wanita berpakaian hijau itu. Nona, bolehkah saya meminta Anda untuk diam? Jejak aura jahat terpancar dari mata Wang Tua. Wanita ini benar-benar tidak punya kebijaksanaan, dia malah memancing kemarahan tuannya. Untungnya, tuannya tidak marah, kalau tidak semua orang akan dihukum. Wanita berpakaian hijau itu tercengang mendengar kata-kata Wang Tua, dan wajahnya menjadi pucat karena terkejut. Namun, ketika dia melihat Wang Tua lagi, dia mendapati bahwa dia masih seorang lelaki tua biasa. Tidak peduli bagaimana dia mengamatinya, dia tampak seperti lelaki tua biasa. Sebuah ilusi. Wanita berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya, lalu tidak mengambil hati hal ini atau mengatakan apapun lagi kepada Yi Feng dan Wang Tua. Seperti kata pepatah, orang biasa tetaplah orang biasa. Kalau mereka benar-benar punya ambisi, mereka tidak akan berada dalam kondisi seperti ini. Biarkan saja. Pada awalnya, mereka hanya teman perjalanan sementara. Pada saat ini, mata keruh Wang Tua tiba-tiba bergerak. Dia melihat ke arah Yi Feng dan melihat bahwa Yi Feng masih memiliki ekspresi datar. Baru kemudian Wang Tua kembali bersikap seperti biasa. Beberapa saat kemudian, wanita berpakaian hijau yang memejamkan matanya dalam meditasi itu tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia segera berdiri sambil menghunus pedang dan keluar dari kereta. Ada apa? Gelisah sekali. Yi Feng pun segera mengangkat tirai dan melihat cahaya pedang menebas dari atas. Pedang panjang wanita berpakaian hijau itu baru saja mengenai pedang ini. Ledakan. Tabrakan bilah pedang itu langsung menghasilkan ledakan sonik yang dahsyat. Cahaya bilah pedang itu pecah. Wanita berpakaian hijau itu juga berbalik ke kereta, matanya serius saat dia melihat ke kejauhan. Di balik cahaya pedang, dua sosok melangkah di udara dan berhenti di depan konvoi, melayang di udara. Tatapan mata mereka yang penuh pembunuhan tertuju pada wanita berpakaian hijau itu. Li Yihan, akhirnya aku menemukanmu. Pria terkemuka itu memperlihatkan senyum dingin dan berkata dengan berat. Ye Mingyue, Han Xingfan, si kembaran jahat malam dingin, jadi kalian berdua yang secara pribadi datang mengejarku. Wajah wanita berpakaian hijau itu menjadi pucat sementara dia mengatupkan bibir merahnya, penuh dengan keengganan. Kemudian dia menoleh ke arah kereta di belakang dan berkata, semuanya, mereka berdua adalah Master Martial King. Aku khawatir aku tidak bisa melanjutkan. Tapi aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi pelarian kalian. Ingat, sebelum aku jatuh, larilah sejauh yang kau bisa. Karena mereka berdua sangat kejam. Begitu mereka berhasil mengejarmu, mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Sembari berbicara, wanita berpakaian hijau itu menggerakkan pedang panjangnya dan mengambil inisiatif menyambut si kembar jahat dingin malam. Seketika, ledakan sonik terdengar terus-menerus di udara. Namun, jelas bagi siapapun bahwa wanita berpakaian hijau itu sama sekali bukan tandingan Nightcall Twin Evils. Dalam waktu kurang dari sesaat, dadanya ditampar dan dia jatuh ke tanah. Apa yang masih kau pikirkan? Cepatlah pergi. Melihat Yi Feng dan yang lainnya masih tercengang di tempat, dia berteriak dan menghentakkan kakinya ke tanah, menggertakkan giginya dan menyerbu lagi dengan pedangnya. Guru, bagaimana dengan kami? Melihat ini, Wang Tou tua, Zhu Rurong dan yang lainnya semua memandang ke arah Yi Feng. Bab 238. Ini, Yi Feng kebingungan sejenak. Meskipun masalah itu disebabkan oleh wanita ini, Yi Feng tidak hanya mengambil uangnya, tetapi dia juga berutang pada wanita ini ketika melawan bandit sebelumnya. Terlebih lagi, wanita ini sekarang menutupi pelarian mereka. Jika mereka, sekelompok pria, benar-benar melarikan diri dan meninggalkan seorang wanita di sini untuk mati, bahkan jika mereka melarikan diri, mereka akan memiliki hati nurani yang bersalah. Kita harus menolongnya. Yi Feng mengetuk pelipisnya dan berpikir, tetapi setiap orang harus selalu ingat bahwa kita hanyalah manusia biasa dan tidak bisa terburu-buru untuk bertarung secara langsung. Jadi apa maksud Anda, Tuan?
Orang tua Wang bertanya dengan hati-hati. Mari kita lakukan beberapa gerakan diam-diam dari pinggiran tanpa meninggalkan jejak, kata Yi Feng dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba menunjukkan ekspresi mengerti dan saling melirik secara diam-diam. Saya mengerti. Ia hanya melihat telapak tangan Pak Tua Wang terangkat pelan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin aku bisa marah? Ye Mingyue yang tengah bertarung dengan wanita berbaju hijau, tiba-tiba raut wajahnya berubah. Tepat saat dia melihat seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tak terkendali, urat dahi menonjol dan dahi membengkak merah. Ledakan. Dengan ledakan keras, Ye Mingyue meledak dan mati di tempat. Apa? Melihat ini, wanita berbaju hijau dan Han Xingfan mengeluarkan suara-suara yang tidak dapat dipercaya pada saat yang sama. Jelas saja kecelakaan ini mengejutkan mereka. Seorang ahli raja bela diri, malah meledak dan mati di tengah pertarungan karena gejolak emosinya. Apa ini? Haha, kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Melihat pemandangan ini, Yi Feng pun langsung mengeluarkan suara gembira. Melihat penampilan sang guru, Pak Tua Wang sangat gembira. Tampaknya dia tidak salah menebak niat tuannya. Li Yihan, jangan terlalu senang dulu. Untuk menghadapimu, aku saja sudah cukup. Setelah bereaksi, suara Han Xingfan terdengar dingin saat dia menatap wanita berbaju hijau dengan niat membunuh yang kuat lagi. Wanita berbaju hijau itu mengerutkan kening. Karena Han Xingfan tidak melebih-lebihkan. Pertama-tama, kondisinya saat ini tidak baik, dan wilayahnya sendiri tidak sebaik Han Xingfan pada awalnya. Pedang kipas bintang. Dalam pertempuran itu, pisau panjang di tangan Han Xingfan berubah. Cahaya bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, dan saat dia menghentakkan kaki dengan keras, cahaya bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya itu bergabung menjadi satu, berubah menjadi hawa dingin yang kuat, mengunci wanita berbaju hijau, dan menyelimutinya. Mati. Han Xingfan mencibir, wajahnya penuh niat membunuh, dan bergegas-bergegas menuju wanita berbaju hijau. Wajah wanita berbaju hijau berubah drastis. Wajahnya pucat, dia melangkah mundur dengan panik, dan matanya menampakkan keengganan yang tebal. Karena pisau ini telah menguncinya sepenuhnya, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dan dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak bisa menangkis pisau ini, dia hanya bisa menyaksikan Han Xingfan semakin dekat ke arahnya tanpa daya. Apakah aku akan mati? Mata wanita berbaju hijau penuh dengan keengganan terhadap dunia ini. Pada saat kritis, Porkrong mencabut bulu dada dan menjepitnya dengan tangannya. Dengan jentikan jarinya, dia menembakkannya. Baru saja mendengar Han Xingfan menjerit memilukan, dia yang sedang berlari cepat ke arah wanita berbaju hijau, tiba-tiba tersandung kakinya sendiri, dan kepalanya terbentur langsung ke batu di tanah. Dia sudah meninggal, dan apa yang disebut Star Fan Bladewek miliknya juga runtuh dan hancur bersamaan dengan kematiannya. Wanita berbaju hijau itu tertegun. Berdiri di tempat, menatap mayat tak jauh di kakinya, dia sangat terkejut hingga menutupi bibir merahnya. Bagaimana mungkin seorang ahli raja bela diri tersandung dan jatuh hingga tewas saat bertarung? Apa ini? Jika bukan karena mayat Han Xingfan di kakinya, dan dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa hal seperti itu bisa terjadi di dunia. Haha, surga punya pembalasan, kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Melihat pemandangan ini, Yi Feng mengeluarkan suara gembira. Sementara Porkrong dan Pak Tua Wang serta yang lain juga memperlihatkan senyum penuh pengertian. Fiuh. Setelah sekian lama, wanita berbaju hijau akhirnya menghela napas, dan terjatuh lemah di tempat. Kalau dipikir-pikir lagi, rasanya masih tidak nyata. Pada saat kritis ini, satu musuh berkobar dan tewas, sementara yang lain tersandung dan jatuh hingga tewas. Keberuntungan yang tak terlukiskan ini sungguh tak terlukiskan. Setelah jeda ini, konvoi berangkat lagi. Nansha, Aula Lembah Angin dan Awan. Dengan Master Lembah Angin dan Awan sebagai pemimpin, para Master bela diri duduk di kedua sisi, masing-masing dengan aura yang agung. Xian Kuei, kamu adalah penyumbang yang hebat bagi Lembah Angin dan Awanku. Berkat lukisan senior itu, kultivasi ayah telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Kata Master Lembah Yun Haotian sambil tersenyum. Selamat kepada Master Lembah. Suara-suara datang dari bawah. Selamat, ayah. Yun Xiankui juga tersenyum, itu adalah keputusan paling tepat yang telah dia buat dalam hidupnya hari itu di kota Pingjiang.
Namun, karena senior itu telah menunjukkan kebaikan yang begitu besar, lembah angin dan awanku harus menemukan cara untuk membalasnya. Seru Yun Hao Tian. Para guru lainnya pun setuju. Dengan lukisan ini, setelah mereka memahaminya, kekuatan keseluruhan lembah angin dan awan dapat ditingkatkan beberapa tingkat. Belum lagi, berkah ini bersifat abadi, diwariskan turun-temurun, perolehan lembah angin dan awan tidak terhitung banyaknya. Laporan. Pada saat ini, sebuah laporan mendesak datang dari luar. Apa yang terjadi? Tanya Yun Hao Tian. Tuan Lembah, menurut laporan pengintai, pria itu telah memasuki wilayah Nansha. Kata murid itu dengan hormat. Apa? Berita ini langsung memicu badai, dan semua orang yang hadir berdiri. Tuan itu, benar-benar datang ke Nansha. Ini masalah besar. Para senior lembah angin dan awan, ikuti saya untuk menyambut tuanku. Ya, pada hari ini, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar di lembah angin dan awan, dan banyak barang antik yang belum ditemukan di lembah tersebut keluar dari pengasingan pada hari ini dan terbang keluar dari lembah angin dan awan. Juga pada waktu yang sama, Sekte Suara Setan, melihat laporan pengintai di bawah, raut wajah Sue Qinzu tampak gembira, dan seluruh tubuhnya tak kuasa menahan gemetar. Kesempatan yang hilang untuk melepas kepergian hari itu selalu membebani pikirannya, dan bahkan kultivasinya pun terpengaruh. Hari ini, mendengar bahwa dia telah datang ke Nansha, hal itu memberinya harapan lagi. Para pengikut, cepatlah dan ikuti aku. Sekte Pedang Surgawi. Setelah sekian lama mencari orang itu tanpa hasil, aku tidak menyangka dia akan datang ke Nansha sendiri. Kali ini, aku tidak boleh membiarkan orang-orang buangan dari sekte lain memanfaatkannya. Harta orang itu harus menjadi milikku, Peng Xianer. Di balik cadarnya, Peng Xianer menampakkan ekspresi penuh tekad, memimpin para master terbang keluar dari sekte pedang surgawi. Villa pegunungan salju yang bertiup. Tetua kelima dari arai kelima juga tidak membuat pengecualian setelah mendengar berita ini, memimpin para master terbang keluar bersama. Sekte Pedang Kekaisaran. Yang Tianyu duduk di depan, mendengarkan laporan pengintai di bawah, dan mulai berpikir. Kemudian dia berkata, semuanya, karena insiden tas harum itu, kita kehilangan kesempatan untuk merebut makam Jiang Yu di kota Pingjiang. Namun, konon di sana terjadi pergolakan besar, dan seorang ahli yang tak tertandingi muncul. Dan sekarang ahli yang tak tertandingi ini telah datang ke Nansha kita. Bagaimana menurut kalian? Saya sudah lama mendengar tentang ahli ini, membunuh setengah orang bijak Jiang Yu dengan satu serangan, kekuatannya mengerikan. Dikabarkan sekte lain telah memperoleh kekayaan, dan sekarang dengan kedatangannya, sekte lain sudah bergerak. Seorang tetua melangkah maju dan berkata, jadi kita kehilangan kota Pingjiang, dan tidak boleh melewatkan kesempatan ini lagi. Benar, yang lainnya juga setuju. Baiklah. Kalau begitu, semua orang ikuti aku keluar dari pengasingan untuk melihat perilaku ahli yang tak tertandingi ini. Bahkan jika kita tidak memperoleh kekayaan, kita masih dapat menjalin hubungan dengan ahli tersebut. Tidak peduli bagaimana kalian melihatnya, itu sepenuhnya bermanfaat tanpa ada salahnya. Yang Tianyu segera memutuskan untuk memimpin para ahli sekte ke tepi Nansha. Tepi Nansha. Setelah beristirahat malam, semua orang telah menghilangkan rasa lelahnya dan siap meneruskan perjalanan mereka. Namun, wanita berbaju hijau itu duduk bersila di tempat, sambil memulihkan luka-lukanya. Meskipun dia nyaris lolos dari kematian beberapa hari lalu berkat keberuntungan, luka-luka yang dialami wanita berbaju hijau makin parah dan tidak menunjukkan tanda-tanda membaik untuk waktu yang lama. Ahem, Nona Li Yihan, mengapa lukamu tidak kunjung membaik? Setelah berkemas, Yi Feng menatap wanita berbaju hijau yang sedang duduk dan berkata, menurutku, lukamu itu luka luar, kamu harus mengobati luka luarnya dulu baru menyembuhkannya. Tuan itu benar. Orang tua Wang juga menyetujui dari samping. Namun, Li Yihan menggelengkan kepalanya dengan mata terbuka dan berkata, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi luka saya, lupakan saja, kalian manusia tidak mengerti. Ekspresi lelaki tua Wang tampak jelek saat dia mengangguk, benar, kami tidak mengerti, dan tuan muda juga tidak. Ayo pergi. Tidak lama kemudian, Li Yihan akhirnya mengatur napas dan bangkit, dan semua orang melanjutkan perjalanan mereka. Mengapa tiba-tiba menjadi begitu ramai di sini? Mereka belum berjalan jauh sebelum mereka sering bertemu dengan para kultivator yang lewat.
Bahkan di udara, sesekali ada kilatan energi tinggi dari waktu ke waktu. Momentum semacam ini membuat orang-orang yang tidak tahu berpikir akan ada suatu peristiwa besar yang terjadi di sini. Namun, ini hanyalah tepian Nansha. Biasanya hanya ada sedikit orang di sini, jadi pemandangan ini jelas tidak normal. Dengan hati-hati, Li Yihan keluar untuk bertanya kepada seorang kultivator sebelum kembali ke kereta. Saya menemukannya. Li Yihan menarik napas dalam-dalam dan berkata. Mendengar ini, Yi Feng, Pak Tua Wang dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka. Baru-baru ini, seorang tokoh besar telah datang ke daerah Nansha. Para petani yang Anda lihat hanyalah puncak gunung es. Selain itu, orang-orang dari Lembah Angin dan Awan, Sekte Pedang Surgawi, Sekte Pedang Kekaisaran, Sekte Suara Iblis, dan Villa Gunung Salju juga akan datang. Tentu saja, tujuan orang-orang ini sepenuhnya untuk menyambutnya, atau mencoba membangun hubungan dengannya. Li Yihan berkata dengan sungguh-sungguh, jadi aku tidak punya pilihan selain dengan sungguh-sungguh memperingatkan kalian semua bahwa yang terbaik adalah tidak berkeliaran kemana-mana atau membuat masalah dimanapun, tetaplah jujur di dekat konvoi. Karena dengan begitu banyak ahli top di sekitar sekarang, apalagi kalian manusia biasa, bahkan kekuatan tingkat Martial King milikku tidak cukup. Jika kalian memprovokasi ahli manapun, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian. Bab 239. Ketika Yi Feng mendengar ini, dia langsung terkesiap. Karakter seperti ini sungguh luar biasa. Dia sangat penasaran dan segera bertanya, Nona Li, saya berani bertanya siapa sebenarnya orang ini. Dia sangat menakutkan dan kuat. Menurut legenda, dia setidaknya seorang Master Martial Emperor, karena seseorang melihatnya dengan mudah membunuh seorang setengah kaisar. Li Yihan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Dia juga mengagumi karakter seperti itu. Wow, aku juga berharap aku bisa sekuat itu. Yi Feng penuh dengan kekaguman. Sayang sekali sistem ini tidak berguna. Anda, Li Yihan melirik Yi Feng dan menggelengkan kepalanya, jangan anggap ini sebagai ejekan, tetapi bahkan jika kamu hidup 10 kali, kamu tidak akan pernah bisa mencapainya. Jadi, kamu seharusnya menjadi orang biasa saja. Karakter seperti ini berada di luar apa yang dapat kamu atau aku pahami. Dia tidak berasal dari dunia yang sama dengan kita. Di dekatnya, kelopak mata Paman Wang berkedut saat mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana reaksi gadis muda ini ketika dia mengetahui kebenarannya. Beruntunglah sang guru bermurah hati dan tidak tersinggung dengan ketidaktahuan kalian, para junior. Jalan melalui Southern Sands sangatlah sulit. Jalannya sangat bergelombang dan mereka tidak bisa pergi jauh setelah menempuh perjalanan seharian. Semua orang kelelahan. Ngomong-ngomong, kemana tepatnya kamu akan pergi di Southern Sands? Malam itu, setelah mendirikan kemah, Li Yihan bertanya pada Yi Feng. Murid, di mana itu lagi? Yi Feng bertanya. Xia Jiang, kediaman keluarga Yun. Zong Qing menggaruk kepalanya dan berkata. Xia Jiang. Li Yihan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, kalian orang biasa benar-benar tidak takut mati. Pergi dari kota Pingjiang ke Pasir Selatan adalah satu hal, tetapi kalian bahkan ingin pergi ke Xia Jiang di Pasir Selatan. Apa masalahnya? Tanya Yi Feng bingung. Tahukah Anda bahwa Southern Sands meliputi wilayah yang sangat luas? Sungai Dudou mengalir melaluinya, membaginya menjadi Sangjiang dan Xiajiang, jelas Li Yihan. Itu berarti, untuk mencapai Xiajiang, Anda tidak hanya harus menyeberangi sebagian besar Southern Sands, Anda juga harus menyeberangi Sungai Dudou. Oh, jadi sejauh itu. Yi Feng menggaruk kepalanya. Saya sangat penasaran, apa sebenarnya yang memotivasi kalian, orang biasa, untuk melakukan perjalanan berbahaya sejauh ini? Li Yihan bertanya dengan ragu. Mendengar ini, wajah Zong Qing memerah saat dia menundukkan kepalanya. Yi Feng pun tersenyum canggung, lalu dengan kasar menceritakan kisah Zong Qing padanya. Setelah mendengarkan, Li Yihan menatap Yi Feng dengan heran dan berkata perlahan, meskipun aku tidak mengerti tindakanmu, harus kukatakan, kamu adalah seorang guru yang cukup bertanggung jawab. Kamu menyanjungku. Yi Feng tersenyum canggung dan tanpa sadar mengacak-acak rambut Zong Qing. Juga, aku punya pertanyaan lain. Li Yihan bertanya lagi, bagaimana kalian, orang-orang kota Pingjiang, bisa mengenal seseorang di Xiajiang, Nansha? Oh, benar. Yi Feng membenturkan kepalanya.
Dia menatap Zongking dengan penuh tanya dan bertanya, "Murid, bagaimana kalian bisa saling mengenal dari tempat yang begitu jauh?" Wajah kecil Zongking memerah. Dia malu-malu untuk waktu yang lama sebelum berkata dengan malu, "Nenek Meng Tian tinggal di kota Pinjiang. Dia kembali bersama keluarganya kali ini untuk mengunjungi kerabat di kota Pinjiang, begitulah cara kami saling mengenal." Jadi begitu. Yi Feng mengangguk menyadari hal itu. Jadi, ada seorang gadis kota yang datang mengunjungi neneknya yang tinggal di desa pada saat liburan dan terlibat dengan gadis desa ini. "Ngomong-ngomong, aku seharusnya berpisah denganmu hari ini. Tapi ada begitu banyak kultivator di sekitar pinggiran pasir selatan. Jika kalian orang biasa mengalami masalah, kalian mungkin tidak akan berhasil melewati perjalanan ini." Li Yihan menghela napas dan berkata, "Karena kita akan pergi ke arah yang sama, aku akan menemanimu selama beberapa hari lagi. Aku harap kalian dapat mencapai Xiajiang dengan selamat." "Terima kasih, Nona Li." Yi Feng berkata penuh terima kasih sambil tersenyum. Setelah berinteraksi beberapa saat, dia menyadari gadis ini cukup baik. Li Yihan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengawasi pergerakan kultivator lainnya. Awalnya, dia tidak suka berinteraksi terlalu banyak dengan orang-orang biasa ini. Namun, ketika mereka bertemu dengan Night Cold Double Evil, orang-orang biasa ini tidak meninggalkannya karena sifat pengecutnya. Mungkin mereka tidak membuat banyak perbedaan dengan tetap tinggal, tetapi hal itu tetap menyentuh hatinya. Itulah sebabnya dia membuat keputusan ini. "Beristirahatlah di sini, jangan berkeliaran. Aku akan melihat apakah ada kenalanku di sekitar sini," kata Li Yihan sebelum memeluk pedangnya dan berjalan menjauh. Namun dia belum pergi jauh ketika seseorang menghalangi jalannya. Di bawah sinar bulan, dia bisa melihat seseorang berjubah hitam, setengah bersandar di pohon. Tangan kirinya ada di sakunya sementara tangan kanannya memegang bunga binduit yang diendusnya pelan, seolah mabuk. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin. Di bawah sinar bulan, ia membentuk sosok yang romantis dan elegan. Tiba-tiba, dia memiringkan kepalanya dan menatap Li Yihan dengan mendalam. "Ah, gelombang-gelombang," dengan menggelengkan kepala dan mendesah. "Aku pernah menyeberangi gunung, sungai, dan lautan, dan menerobos kerumunan orang, namun, aku masih belum bisa melampaui keanggunan sikap wanita muda itu." Sembari bicara, dia mengangkat bunga binduit dan melompat ke arah Li Yihan dengan irama lincah. Dia menari-nari mengelilinginya dengan riang, lalu dengan lembut mengusap bunga binduit itu melewati hidungnya. Setelah merapikan jubah hitamnya, dia berkata perlahan, "Nona muda, sudah malam. Namaku Lu Benwei. Di malam yang begitu indah, apakah kau tertarik untuk menikmati cahaya bulan bersamaku?" Bab 240. Berbicara, kata Lu Benwei sambil menyodorkan bunga herbal sapi di tangannya. Suara mendesing. Beberapa sinar dingin menyambar, dan kelopak bunga cower pun berguguran. Enyah. Sambil mendengus dingin, Li Yihan menatap Lu Benwei dengan pandangan jijik lalu berjalan pergi. Kalau saja mereka tidak bepergian bersama-sama sejauh ini, mengingat kepribadiannya, dia mungkin sudah menghabisi anak hilang yang suka mengembara ini dengan pedangnya. Sambil memegang sisa setengah tongkat di tangannya, Lu Benwei buru-buru berteriak, "Hei, hei, Nona, kenapa kau begitu mudah tersinggung? Tidak bisakah temperamenku sebagai Lu Benwei membuatmu tergerak?" Tetapi tidak ada tanda-tanda Li Yihan di sana. Di tempat perkemahan, meski saat itu sudah musim semi, malam hari masih terasa dingin, jadi Yi Feng menyalakan setumpuk api. Lalu dia mengeluarkan beberapa daging binatang buas dari cincin spasial dan mulai memanggangnya. Setelah memanggang, Wu Yonghong, Pak Tuawang, dan yang lainnya melahap makanan tersebut. "Ah!" Namun Yi Feng mendesah dan menggelengkan kepalanya. "Ada apa, Tuan?" tanya Pak Tuawang dengan bingung. "Dagingnya sungguh tidak enak." Yi Feng menggigitnya beberapa kali lalu melemparkannya ke tanah karena meskipun daging binatang buas itu terawetkan dengan baik di dalam cincin, daging itu tidak begitu segar untuk dimakan. Namun, hal ini menyebabkan rasa gelisah dalam diri Pak Tuawang dan yang lainnya. "Daging ini adalah daging Raja Iblis. Bagaimana mungkin Tuan tidak puas? Ingat, jika kalian menemukan hewan buruan segar, jangan biarkan ia lolos." Yi Feng tidak punya pilihan selain mengunyah makanan kering sambil berbicara kepada semua orang. Permainan baru. Semua orang saling melirik. Mereka semua agak bingung.
Karena jelas dari perkataan Yi Feng bahwa daging Raja Iblis telah kehilangan rasanya, jadi daging buruan segar yang ia maksud pastilah sekurang-kurangnya seekor Kaisar Iblis atau lebih tinggi. Tapi kalau di dekat sana ada Kaisar Iblis atau Sekte Iblis, tidak apa-apa, mereka bisa menangkap satu untuk dimakan tuan sebagai camilan tengah malam, tapi masalahnya ini wilayah manusia, jadi tidak akan ada binatang iblis sama sekali. Memikirkan hal ini, Pak Tua Wang bertanya dengan hati-hati, "Tuan, di tempat seperti ini, saya khawatir sulit menemukan hewan buruan segar." "Seberapa sulitkah hal itu?" Yi Feng menatap Pak Tua Wang dengan pandangan meremehkan dan berkata, "Lihatlah lingkungan sekitar kita, kita akan menemukan sesuatu." "Lingkungan sekitar kita, akankah kita menemukan sesuatu?" Semua orang saling melirik. Untuk sesaat, mereka tidak dapat memahami makna di balik kata-kata Yi Feng, tetapi mereka sungguh-sungguh mengingatnya. "Sangat lelah. Kalian tidurlah lebih awal, aku akan tidur lebih dulu." Yi Feng meregangkan tubuh dan bersiap untuk berbaring dan tidur. Mengantuk. Tiba-tiba datang. Namun saat ia baru saja mulai terlelap, sebuah suara tiba-tiba mengganggu mimpi indahnya. Bang bang, ledakan. Suara mendesing. Itu adalah suara pertempuran yang tak jauh dari sana, melengking dan berderak. Tentu saja, selain itu, ada pula para pembudidaya yang terbang di langit dari waktu ke waktu, menyebabkan serangkaian suara siulan. Sial, mereka menyebalkan sekali. Hal ini menyentuh hati Yi Feng yang sedang marah besar, lalu dia mengumpat dengan keras, "Para kultivator sialan ini benar-benar menyebalkan, tidak bisakah mereka menerima tamu di tempat lain?" Yi Feng yang tiba-tiba terduduk dan mengumpat keras, menyentuh hati Pak Tua Wang, Porkrong, dan yang lainnya. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa gravitasi. Orang-orang di Nansha ini benar-benar tidak memiliki kebijaksanaan. Meskipun tahu bahwa sang guru ingin merasakan kehidupan orang biasa, mereka tetap membuat keributan, menarik banyak kultivator untuk terbang tanpa tujuan. Mereka bahkan mengganggu tidur tuannya. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. "Tuan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Anda beristirahatlah dengan baik." "Ya, guru, beristirahatlah dengan cepat dan jangan merendahkan diri seperti orang-orang itu." Porkrong dan yang lainnya dengan cemas menghibur Yi Feng, takut dia akan menjadi marah karenanya. Baiklah, baiklah. Setelah selesai, cepatlah tidur." Yi Feng melambaikan tangannya, mengambil beberapa helai rumput, dan membuat 2 pasang penyumbat telinga untuk dirinya dan muridnya. Ia memasukkannya ke telinga mereka. Saat dia berbaring, dia merasa itu tidak cukup aman, jadi dia mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanannya. Efek dari pil ini biasa saja, mirip dengan pil tidur di kehidupan sebelumnya. Yi Feng menyiapkannya untuk berjaga-jaga jika ia tidak bisa tidur karena perbedaan waktu akibat perjalanan jauh. Dia tidak menyangka akan membutuhkannya secepat ini. "Murid, minumlah satu juga." Yi Feng memanggil dan melemparkan satu ke mulut Zongqing. Setelah minum pil tidur, rasa kantuk segera timbul. Sang guru dan murid perlahan-lahan mulai mendengkur di dekat api unggun. Melihat sang guru dan murid akhirnya tertidur, Porkrong, Pak Tua Wang, Wu Yonghong, Zugerong, dan Chu Guangxi akhirnya menghela napas lega. Pada saat berikutnya, ekspresi mereka berubah, kilatan tajam tampak di mata mereka. Tanpa sepengetahuan satu sama lain, Porkrong, Pak Tua Wang, Wu Yonghong, Zugerong, dan Chu Guangxi perlahan berdiri. Lalu, dengan wajah muram, mereka menghilang ke dalam kegelapan malam.